بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركته عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pertama yang hendaknya kita ucapkan adalah kalimat syukur kepada Allah Azza wa Jal dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 350 Hijriah ada seorang pemimpin bernama Abdurrahman An-Nasir. Seorang pemimpin, seorang khalifah yang berada di Andalusia. Abdurrahman An-Nasir ini adalah pemimpin, adalah khalifah yang begitu sangat dicintai oleh rakyatnya. Seorang pemimpin yang sangat soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah yang menjadi penyebab rakyatnya cinta kepadanya. Bersama beliau juga ada seorang ulama yang bernama Munzir bin Sa'id Al-Baluti, yang kemudian oleh Abdurrahman An-Nasir sang khalifah diangkat sebagai muftinya. Kalau zaman sekarang seperti kementerian agamanya lah istilahnya jemaah sekalian. Karena setiap kali Abdurrahman An-Nasir memintakan fatwa, apalagi fatwa tentang agama, Abdurrahman An-Nasir ini meminta kepada sang muftinya Munzir bin Sa'id Al-Baluti ini. Abdurrahman An-Nasir menjabat di Andalusia kurang lebih 11 tahun jamaah sekalian. Disebutkan di dalam sejarah, di akhir jabatannya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian terhadap Abdurrahman An-Nasir dan rakyatnya pada waktu itu. Ujiannya adalah kemarau yang berkepanjangan. Kemarau yang berkepanjangan jemaah sekalian. Tanaman tidak lagi mau tumbuh. Hewan ternak pun mati satu persatu. Dan rakyatnya pada waktu itu merasakan kesengsaraan yang sangat luar biasa, paceklik yang sangat besar. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, Abdurrahman An-Nasir berinisiatif untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Dikirimkanlah surat kepada muftinya Munzir bin Sa'id Al-Baluti ini untuk menetapkan suatu hari dan melaksanakan sholat istisqa bersama-sama turun ke lapangan. Sampailah berita itu, kabar itu kepada Munzir bin Sa'id Al-Baluti, dan sampailah pada waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan sholat istisqa. Dan seluruh rakyat pada waktu itu turun ke lapangan bersama ulamanya, yaitu Munzir bin Sa'id Al-Baluti. Dan uniknya jemaah sekalian, di tengah-tengah mereka belum ada khalifahnya, yaitu Abdurrahman An-Nasir. Padahal seluruh rakyat pada waktu itu sudah siap untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat meminta hujan. Kemudian Munzir bin Sa'id Al-Baluti ini mengutus satu utusan yang memerintahkan stafnya untuk menjemput
Abdurrahman An-Nasir sang khalifahnya. Barangkali khalifahnya ini lupa ya, jadi perlu diingatkan atau dijemput. Pergilah, kalau bahasa kita, ke istananya, istana negaranya ya. Pergilah staf ini yang diutus oleh Munzir bin Sa'id Al-Baluti ini kepada kediaman Abdurrahman An-Nasir. Lalu staf ini menemui Abdurrahman An-Nasir sedang memohon kepada Allah, sedang sujud rukuk sampai meneteskan air mata. Dan staf utusan ini mengatakan, saya belum pernah melihat sang khalifah ibadah sekhusyuk ini sampai meneteskan air mata. Jamaah sekalian yang rahimakumullah, sehingga kemudian staf ini membawa, tidak jadi menjemput sang khalifah, tidak mau mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh sang khalifah. Kemudian kembalilah sang staf ini kepada Munzir bin Sa'id Al-Baluti, kepada ulamanya. Ya Syekh, staf ini mengatakan, saya tidak bisa mengganggu, saya tidak bisa menghentikan ibadah yang dilakukan oleh Abdurrahman An-Nasir khalifah kita, karena saya melihat khalifah kita ini sedang bermunajat kepada Allah, sedang menangis meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saya sangat iba sekali untuk kemudian menghentikan ibadah atau mengajak khalifah ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat bersama kita. Kemudian Munzir bin Sa'id Al-Baluti mengatakan kepada stafnya, kalau begitu sampaikan kepada seluruh rakyat, sampaikan bahwa kalian sebentar lagi akan dituruni hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, staf ini diperintah oleh Munzir bin Sa'id Al-Baluti untuk menyampaikan kepada rakyatnya untuk pulang saja, tidak usah melaksanakan sholat, karena pesan dari Munzir bin Sa'id Al-Baluti ini, sebentar lagi, tidak lama Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan kepada kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada waktu itu belum dilaksanakan sholat, tetapi ulama ini, Munzir bin Sa'id Al-Baluti, berani mengatakan, berani menjamin bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Beliau mengatakan, idza khasha'a jabbarul ard rahima jabbarus sama. Beliau mengatakan seperti ini, ketika penguasa buminya tunduk khusyuk kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, maka penguasa langit sekaligus penguasa bumi yang mengatur segala aktivitas yang ada di bumi akan merahmati orang-orang yang ada di bumi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kisah dari Abdurrahman An-Nasir yang sangat masyhur sekali. Salah satu guru kami menyampaikan seperti ini, terkadang masalah terbesar di dalam hidup kita adalah bukan hutang yang banyak yang kita miliki. Terkadang masalah terbesar dalam hidup kita, kalau ia seorang guru, bukan anak didik yang tidak mau diatur, yang susah diatur. Terkadang masalah terbesar dalam hidup kita, kalau ia seorang pekerja, misalkan Gojek ya, ojek online, masalah terbesarnya bukan sepinya orderan atau pedagang, sepinya pembeli. Masalah terbesar bukan itu dalam hidup kita. Guru kami menyampaikan seperti itu. Tapi masalah terbesar dalam hidup kita adalah, jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala enggan untuk membantu kita. Masalah terbesar dalam hidup kita adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau membantu kita. Karena jamaah sekalian, masalah sekecil apapun yang mungkin di benak kita kecil, tetapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau membantu kita, maka masalah yang kecil itu tidak akan pernah terselesaikan. Begitu sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memandang kita sebagai hamba yang patut, yang harus ditolong, maka masalah sebesar apapun akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluarnya. Jamaah salat subuh rahimakumullah, bagaimanakah agar kita menjadi hamba yang pantas untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Setidaknya kami menyiapkan 3 poin. Yang pertama adalah kasratut taubah, memperbanyak taubat.
Ketahuilah wahai jamaah sekalian bahwa setiap apa-apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang datang kepada kita, yang kita rasakan, yang kita alami, dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu disebabkan karena dosa-dosa kesalahan kita. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita mintakan kepada Allah, kita mintanya A, dikasihnya B, kita mintanya B, dikasihnya C. Itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih ingat kejadian ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam dibisiki oleh iblis. Dibisikinya seperti ini, "Adam, kamu ini kan manusia, nanti pada akhirnya akan mati. Kenikmatan yang kamu rasakan ini sangat banyak sekali, sehingga mau nggak kamu ini saya kasih solusi agar kamu ini bisa hidup selamanya. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Di dalam surat Thaha surat 20 ayat 120. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, yaitu khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Jamaah sekalian, kita tidak perlu tahu apakah buah khuldi itu ya, apakah duren, apakah pohon, ya nggak penting itu. Intinya Nabi Adam diiming-imingi, ketika kamu memakan buah ini, syajaratul khuldi ini, kamu akan hidup selamanya. Padahal Nabi Adam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati pohon ini. Kemudian Nabi Adam memakan buah itu dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Adam, kenapa engkau melanggar aturanku? Padahal aku telah memberikan banyak kenikmatan, tetapi aku membatasi ini." Kata Allah begitu. Secara prosedur hukum kamu sudah melanggar aturan, maka saya keluarkan kamu dari surga. Tetapi jamaah sekalian, uniknya di sini adalah Nabi Adam diusir dari surga, tapi juga disangoni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengajarkan kepada kita disangoninya seperti apa, cara bertaubat seperti apa. Ini pelajaran berharga bagi kita. Nabi Adam adalah seorang nabi yang pernah melakukan suatu kesalahan. Maknanya dalam hidup kita adalah untuk memberikan pengajaran bahwa seperti inilah cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dikeluarkan dari surga, dan ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu, dan tidak hanya dikeluarkan tapi dipisahkan dengan istrinya, dan Nabi Adam merasakan kesedihan, kesengsaraan, kegelisahan di dalam dirinya ketika dikeluarkan dari surga itu, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Jamaah sekalian rahimakumullah, begitu pun juga dengan kisahnya Nabi Yunus alaihi salatu wasalam ketika meninggalkan umatnya dalam keadaan marah. Di suatu malam Nabi Yunus oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ujian, kemudian ditelan oleh ikan yang sangat besar. Dan kejadian ini para ulama menyebutkan bahwa ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan yang sangat besar, berada di 3 kegelapan. Kegelapan yang pertama adalah kegelapan di malam hari, karena peristiwa ini terjadi pada malam hari. Kegelapan kedua adalah kegelapan di dalam perut ikan besar. Kegelapan ketiga adalah kegelapan di dasar lautan. Ketika Nabi Yunus alaihi salatu wassalam meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, maka Allah Subhanahu wa taala diberikan ujian, dan Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin." Kemudian setelah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam bertaubat kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tepi laut, kemudian kembali kepada kaumnya
dan Allah Subhanahu wa taala kaumnya masuk kepada Islam, kepada agama yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Jamaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dalam surat Taha, masih surat yang sama, ayat 124. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jamaah rahimakumullah, segala sesuatu yang mendatangkan kegelisahan dalam hidup kita adalah disebabkan karena dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua adalah hal yang menjadi kita agar menjadi hamba yang pantas untuk ditolong adalah memperbanyak amal soleh. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan kami akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang baik. Kalau di poin yang pertama, kegelisahan, kesedihan itu disebabkan karena dosa, maka amal soleh akan mendatangkan kebahagiaan. Amal soleh akan membuat hati kita menjadi lapang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan suatu masalah dalam hidup kita, kita mendapati masalah dalam hidup kita, kemudian kita tetap bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu di antara dua atau dua sekaligus. Saya ulangi, ketika kita mendapatkan satu masalah, tapi kita tetap beramal soleh, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak kita mendapatkan satu di antara dua atau dua sekaligus. Satu itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, memberikan solusi, memberikan jalan keluar terhadap apa yang masalah yang kita miliki. Atau dapat keduanya. Yang kedua adalah Allah tanamkan rasa sabar di dalam dirinya. Masalahnya seperti diulur panjang, seperti tidak ada jalan keluarnya, tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dan memberikan pahala yang sangat besar terhadap dirinya karena sabar menghadapi cobaan yang Allah berikan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal yang ketiga adalah membantu saudara-saudaranya. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan membantu seorang hamba selama hambanya itu membantu saudaranya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk berinfak misalkan, atau bersedekah, atau mengeluarkan zakat dari sebagian harta kita, itu manfaat yang paling merasakan adalah diri kita sendiri. Minimal dengan kita mengeluarkan sebagian harta kita, itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil paksa harta dari kita. Ya, karena di harta kita itu ada sebagian yang wajib kita keluarkan. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil paksa harta yang ada di dalam kita. Maka saya sampaikan bahwa ketika kita membantu saudara-saudara kita, yang akan merasakan betul manfaatnya adalah diri kita sendiri. Kita berbuat baik ini adalah investasi untuk di kemudian hari. Karena ketika kita mendapatkan masalah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa dengan kebaikan-kebaikan kita terhadap saudara-saudara kita. Jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, minimal juga
Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil paksa kita. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mengambil paksa harta kita, banyak sekali cobaannya. Baik itu kita disakitkan sampai harta kita habis. Baik kalau yang sudah berkeluarga, keluarganya dikacaukan, ya, anak-anaknya tidak mau mendengarkan perkataan orang tuanya. Begitulah, dan banyak sekali cara-cara Allah Subhanahu wa taala mengambil paksa harta seorang hambanya. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi adalah kasratut taubah, ya. Cara agar Allah Subhanahu wa taala memandang kita sebagai hamba yang pantas untuk ditolong, yang pertama adalah kasratut taubah. Sekali lagi, bahwa memperbanyak taubah, bahwa kegelisahan, ya, kesedihan yang kita alami, ya, itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Kalau dosa itu tidak mendatangkan kegelisahan, kalau dosa-dosa itu tidak mendatangkan kesedihan, kepanikan dalam hidup, itu pasti istidraj. Istidraj itu apa ya mas sekalian? Istidraj adalah pembiaran kenikmatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang durhaka sebagai ujian atau hukuman. Banyak kita temukan orang yang maksiatnya jalan, ya, tidak pernah sholat, selalu berbohong, berkata dusta, tapi hartanya banyak melimpah, ya, bisnisnya lancar. Ya, itulah yang dimaksud dengan istidraj. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tadi adalah memperbanyak amal soleh, ya. Kasusnya adalah ketika seorang hamba itu mendapatkan suatu masalah, tetapi dia senantiasa tetap beramal soleh, melakukan kewajiban yang telah Allah perintahkan kepadanya, maka Allah akan tanamkan rasa sabar di dalam dirinya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 157 itu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Di antara makna kalimat sabar yang didahulukan di dalam ayat ini, sabar dan salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, ya. Karena sabar itu jemaah sekalian adalah, sabar itu akan mendatangkan kekuatan, sedangkan salat akan menghadirkan ketenangan. Itulah solusi ketika kita sedang dihadapi oleh masalah kecil atau masalah besar. Di dalam sebuah forum, salah satu syekh di Timur Tengah mengatakan sabar akan membantu kita mengerjakan sholat, sehingga urutannya itu sudah sangat betul ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi sabar yang didahulukan, kemudian sholat setelahnya. Karena kalau ketika orang sedang dihadapi masalah, kalau dia tidak sabar, dia misalkan langsung sholat, dia dalam sholatnya tidak akan pernah bisa tumakninah di dalam sholatnya. Makanya sabar didahulukan terlebih dahulu, karena sabr qabla al-amal wa sabru asnaul amal wa sabru ba'da al-amal, ya. Sehingga sabar itu harus ditanamkan di dalam hati kita sebelum beramal. Sabar itu harus ditanamkan dalam diri kita ketika beramal, dan sabar itu harus ditanamkan di dalam diri kita setelah beramal. Karena jiwa merasakan berat ketika sholat dan ibadah lainnya, sehingga harus ada kesabaran sebelum mengerjakan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan pada subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.